Monggo Pak Ustadz, silahkan. Baik, bentar. Mundur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pak Mun dan keluarga besar dari Trah Ratelu, ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali setelah pada kurang lebih 6 bulan yang lalu, waktu pengajian pertama, yaitu pada saat Idul Fitri kita bertemu. Ya, ada 2 kali ketemu waktu Idul Fitri. Yang pertama pada saat silaturahmi Idul Fitri, dan kemudian dilanjutkan mengawali pengajian bulanan ini. Malam hari ini kita bertemu lebih awal, karena memang saya ada kegiatan yang tidak bisa harus ikut, maka untuk mengawali pengajian ini, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya untuk kita semua, sekaligus keluarga besar kita, wabil khusus untuk ketiga nenek. Ya, saya lupa lagi itu Ratelu itu singkat apa namanya siapa saja, tetapi beliau berikut suaminya, keluarga besarnya yang telah wafat. Ya, semoga diberikan keberkahan di dalam kuburnya, diberikan nikmat kubur oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin solehah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi sumasun ila jami ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, Mbak, Mas, Tante, ya, ponakan sekalian, hidup ini ada episode-episodenya, ya. Kalau kita belajar mengenai fase-fase kehidupan manusia itu, kita sudah hidup itu sejatinya jauh sebelum kita ada di rahim ibu. Nah, mari kita ingat-ingat, menurut keterangan para ulama berdasarkan hadis maupun Al-Quran, kita itu sudah ada hidup di alam dzur, garis miring alam ruh dulu. Ya, biasanya diterangkan 50.000 tahun sebelum dunia langit diciptakan oleh Allah, ruh kita sudah ada. Kemudian dunia itu diciptakan, ya, kita pindah dari alam ruh ke alam rahim. Ya, dari alam rahim kita mengalami perpindahan alam yang ketiga yang sedang kita ikuti ini, yaitu alam dunia. Ya. Setelah alam dunia, sejatinya masih ada 3 fase lagi yang harus kita alami. Ya. Jadi ruh, rahim, dunia sekarang ini, nanti wafat, ya. Setelah wafat kita ada di alam barzah, disebut dengan alam kubur. Ya. Setelah alam kubur selesai, ada kiamat, maka kita pindah ke alam mahsyar. Yang disebut akhirat itu awalnya adalah masar. Ya, alam mahsyar, di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada ujungnya adalah yaumul hisab. Setelah yaumul hisab, kita selamat atau tidak, baru itu hakikat akhirat itu di situ. Masuk surga atau masuk neraka. Ya. Ya. Masing-masing itu menjadi sebab keselamatan ke alam berikutnya.
Sebenarnya kita sudah belajar waktu kita sekolah ya. Kita itu sekolah 6 tahun agar kita itu berhasil ya lulus SD dengan baik. Maka prestasi-prestasi kita selama 6 tahun itu tertuang dalam STTB atau ijazah. Bagaimana kita belajar prestasi dan seterusnya. Demikian pula waktu kita belajar di mana SMP selama 3 tahun, kita juga seperti itu. Ya, maka hasil dari perjuangan kita 3 tahun menjadi torehan prestasi kita selama 3 tahun itu dalam ijazah dan daftar nilai maupun kenangan-kenangan kebaikan kita selama 3 tahun. Nah, dunia juga seperti itu. Dunia kita ini kita jadikan sebagai sarana mengambil sebab agar kita selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat waktu dihisab oleh Allah Ta'ala, selamat waktu meniti sirat mustaqim, sehingga kita bisa sampai berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Nah, pada malam hari ini kita akan mengingat kembali ya bagaimana kita itu sejatinya di dunia ini bisa mengambil tiket VIP, ya, tiket VIP, tiket di mana kita dimuliakan, dilindungi pada saat tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Ta'ala. Jadi kita loncat nih, kita nggak ngomongin nanti di kuburan, tapi kita ngomongin bagaimana nanti di padang mahsyar kita itu menjadi VIP. Kita sudah tahu dari kecil padang mahsyar atau oro-oro mahsyar, bahasa Jawanya, bahasa Jogjanya itu tidak ada pohon, tidak ada awning, tidak ada AC, ya. Ada kita di lapangan luas itu, di atas kita matahari. Ya, matahari itu sejengkal. Ya, diceritakan lagi di situ orang tidak berbusana dan seterusnya. Ya, bisa dibayangkan kita lagi di lapangan saja mengikuti upacara 17 Agustus, terik panas luar biasa, kita nggak kebagian yang ada tendanya, begitu panasnya. Ya, tidak ada tukang aqua di situ. Ya. Jadi kan kalau kita ngumpul-ngumpul nonton wayang dan seterusnya itu kan biasanya bisa ada yang aqua dan seterusnya. Dan di mana? Di padang mahsyar itu tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ya amalan-amalan atau kuadran-kuadran yang bisa kita tempuh di mana nanti meskipun tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, ya orang-orang yang mengamalkan apa yang disampaikan Nabi maka akan menjadi VIP padang mahsyar ini. Jadi malam hari ini kita ingin membicarakan, mencari sebab agar nanti di padang mahsyar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Ya, sebelum kita masuk ke ini, saya ulangi, khususnya bagi yang baru bergabung, kita itu sudah mengalami 2 masa dan sekarang kita sedang dalam fase ketiga. Alam ruh sebelum masuk ke rahim, di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, kemudian ke dunia ini, wallahu a'lam umurnya berapa, begitu nanti kita wafat, kita akan pindah ke alam barzah atau alam kubur. Setelah alam kubur kiamat, setelah kiamat itu ada padang mahsyar. Yang kita bicarakan ini, setelah ini kita akan mengetahui atas berita dari hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan mengambil tiket VIP padang mahsyar. Sebagaimana kalau kita naik pesawat, itu biasanya dikelompokkan menjadi 2. Ada kelompok bisnis dan kelompok ekonomi. Kalau pesawat yang lebih tinggi lagi, yang jurusan jauh, itu ada first class lagi. Ada first class, ada bisnis, ada ekonomi. Ya, kereta juga zaman dulu begitu, ada ekonomi dan ada bisnis. Nah ini nanti ya, kita bisa menjadi orang-orang yang khusus, ya, super khusus malah di padang mahsyar. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atu nafarin yudiluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy kelak di hari di mana tidak ada naungan
melainkan naungan Allah. Jadi hari-hari ini ada 7 amalan yang bisa kita pilih. Syukur semuanya minimal 1 atau 2 atau 3. Kalau kita mengamalkan ini semua, maka insya Allah di saat orang lain tidak dapat perlindungan, karena kita mendengar informasi ini dari Nabi Muhammad, kemudian kita sungguh-sungguh mengambil sebab, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Siapa itu? Kita lihat. Yang pertama, imamun adilun. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil itu penjelasannya siapa? Mereka yang menangani urusan umat, baik pejabat maupun para hakim. Termasuk ketua umum, PD, ya, PB, Persatuan Dokter Hewan se-Indonesia, itu imamnya para dokter hewan. Apalagi yang jadi RT, apalagi jadi RW. Pokoknya tingkatan itu, RT, RW, ya, ngurusin hajatnya orang banyak, dia berbuat adil, maka nanti di akhirat, khususnya di padang mahsyar, akan dilindungi oleh Allah. Lawannya adil itu apa? Lawannya adil adalah zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan kalau di dunia, imam yang adil itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang tidak tertolak itu apa? 1, imam yang adil, 2 orang yang berpuasa, 3 orang yang didolim. Dan imam yang adil ini, pemerintah atau hakim yang adil, polisi yang adil, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua partai yang adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan fungsi jabatan, ya, tupoksinya, kalau bahasa organisasinya, maka insya Allah sesuai janji Rasulullah akan dilindungi, dinaungi, ya, tidak merasa panas, dia haus diberikan fasilitas minum. Di mana itu? Di padang mahsyar. 1, imam yang adil, ya, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, siapa yang akan diberikan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah? Nah, ini. Wa syabbun nasya'u fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama yang akan dilindungi oleh Allah itu nanti dia padang mahsyar adalah imam-imam adil. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, ya, camat yang adil, lurah yang adil, RT, RW, ya, termasuk suami sebagai kepala rumah tangga yang adil, ya, ketua ormas dan seterusnya. Berikutnya apa? Anak muda yang sudah taat beribadah kepada Allah. Muda itu hitungannya adalah muda itu sebelum 40. Kira-kira begitu. Bahkan WHO menetapkan yang namanya muda itu sebelum 60. Nah, ini terlalu itu. Ya, tapi kalau dalam Islam, pemuda itu berapa umurnya? Ya, umurnya antara 25, maksimal sampai 40 itu pemuda. Jadi kalau ada orang umurnya ya sebelum 40 tapi sholatnya sudah bagus, zakatnya sudah bagus, bahkan sudah haji, menjaga akhlak dengan baik, maka ini adalah orang-orang yang disebut apa? Pemuda yang sudah taat beribadah. Maka di keluarga kita mari kita tanamkan kepada anak-anak yang umurnya 7 tahun, pastikan 7 sampai 10 itu dipastikan mereka sudah mulai ya untuk diingatkan dengan sangat tegas untuk melaksanakan sholat. Maka tugas kita sebagai orang tua 0 sampai 7 itu diajarin sholat. Begitu umur 7, 8, 9 itu penekanan sampai umur 10 itu pembiasaan sholat. Maka perintahnya begitu umur 10 tahun ke atas tidak sholat maka boleh dihukum. Itu karena apa? Awalu ma yuhasabu indal abdi biyaumil qiyamah sholat.
Pertama kali yang akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka ibadah pokok yang harus diingatkan kepada keluarga kita adalah sholat. Ya, yang kedua adalah pemuda yang sudah tumbuh dalam ibadah. Artinya apa? Ya, yang taat itu tidak nunggu, mohon maaf, pensiun, juga nunggu sakit, tapi sejak pemuda dia sudah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Wa rajulu dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah. Yang ketiga adalah orang yang zikir kepada Allah, ya, dengan sendirian atau kesepian sehingga bercucuran air matanya karena takut kepada Allah. Jadi yang pertama imam adil, VIP pandang mazhar. Yang kedua begitu balik umur 15, sejak itu dia sudah menjaga untuk belajar berbuat takwa. Sholat dikerjakan, puasa tiap tahun, setiap hari menjauhi ya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan Allah sudah dikerjakan sejak balik itu. Ya, sejak balik umur 15 itu sudah taat. Yang ketiga adalah laki-laki atau perempuan kalau lagi tahajud, kalau lagi sholat sendirian itu menangis. Kenapa menangis? Karena membayangkan bagaimana dahsyatnya siksa Allah, murka Allah di dalam neraka, di dalam kubur. Jadi nangisnya itu tidak bareng-bareng. Jadi kalau nangisnya bareng-bareng, apalagi direkayasa, tidak masuk di sini. Jadi nangis yang dimaksud, lagi sholat di rumah, tiba-tiba ingat ya, apa namanya, dahsyatnya kuburan. Kita akan sendirian di sana. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kita akan sangat ketakutan, kedinginan, dan seterusnya. Begitu ingat seperti itu, takut kepada Allah, kok sampai meneteskan air mata, ya, tidak harus setiap hari. Ya, kata ulama, cukup sekali saja pernah mengalami seperti itu, maka dia termasuk golongan yang akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Ya, yang ketiga apa? Orang yang ya, menangis karena takut kepada Allah. Bukan menangis karena apa? Putus cinta, ya Mas Fauzan ya. Bukan menangis karena di PHP, bukan menangis karena kalah main game, tapi karena takut kepada Allah Ta'ala waktu sendirian. Bukan lagi rame-rame karena direkayasa agar bisa nangis. Oke, sudah 3. Yang nomor 4 apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja hatta ya'udha ilaihi. Yang ketiga adalah orang yang jiwanya tertambat, terpaut pada masjid, dan ia memisah atau keluar dari masjid seraya kembali. Oke ya, jadi VIP padang mahsyar itu satu yang punya jabatan pemerintah. Apakah hakim, polisi, RT, RW, sampai presiden, kalau adil, dilindungi oleh Allah. Yang kedua, mulai dari umur 15 sudah taat. Tidak nunggu 40, tidak nunggu pensiun, tidak nunggu 60, tidak nunggu sakit dulu baru soleh. Tapi solehnya itu dari pas balik. Yang ketiga, siapapun yang kalau sendirian berdoa, sholat itu menangis. Menangisnya karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, laki-laki yang hatinya maupun perempuan yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Artinya apa? Dia rajin ke masjid. Dia itu masjid inginnya makmur, ya, memakmurkan masjid. Apalagi ingin masjid itu banyak jamaahnya, ingin masjid itu bersih, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk bagian itu, ya. Speaker masjid kok enggak bagus, sementara speaker di rumah kita ada home theater, suaranya apa namanya? Suaranya itu stereo. Sementara kadang speaker masjid kresek, lagi khotbah Jumat itu alhamdulillah, ya. Kadang imam nggak kedengeran, maka karena kita peduli kepada masjid,
kita belikan toa yang terbaik, misalnya seperti itu. Ya, sudah 4. Yang keempat adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang ingin masjid itu makmur, orang yang ingin masjid itu diisi dengan jamaah, banyak kegiatan, banyak memberikan manfaat kepada sekelilingnya. Kalau dia keluar dari masjid, ya, memikirkan masjid, apalagi di masjid. Kita lanjutkan yang ke-5. Warajulun, dan seseorang, laki-laki maupun perempuan, tasoddaqo yang bersedekah, bisodakotin dengan sodakoh, fa'ahfaha falam ta'lam simaluhu masonaat biyaminihi. Artinya apa? Yang kelima, yang akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali Allah itu apa? Kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Para ulama mengatakan sedekah yang sunnah. Kalau wajib itu zakat, bagusnya diumumkan. Biar orang itu tidak suudzon. Misalnya Pak Mun, ya, penghasilannya berapa, datang ke masjid. Pak, ini zakat saya. Ini tidak masuk ke dalam kategori ini. Yang maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi itu sedekah yang sunnah. Ya, tidak ketahuan. Ada orang tidak bisa bayar bayar SPP anaknya, kita datang. Bu, di sini berapa orang yang nunggak bayaran SPP-nya? Oh, ada 5 orang, Pak. Masing-masing 50.000. Sudah, jangan bilang-bilang, pokoknya saya lunasin. Nah, seperti itu. Itu contoh bahwa sedekah itu tidak ada yang tahu. Nyumbang masjid juga di situ. Nggak perlu ditulis, ya, hamba Allah dan seterusnya. Kadang ada yang, ya, nulis hamba Allah, tapi kemudian mengatakan, nyenggol temannya, itu saya, itu saya. Ini tidak bagian itu. Ya, tulis saja hamba Allah. Begitu nulis hamba Allah, ternyata begitu diumumkan. Sumbangan dari hamba Allah sebanyak 750.000. Ngomong hamba Allah, tapi nyolek temannya. Itu saya, itu saya. Berarti itu tidak sembunyi-sembunyi. Ya, sudah nomor 5. Yang nomor 5 itu orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Baik, kita lanjutkan ya. Siapa lagi yang nanti akan dilindungi oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa rajulani tahabbani fillahi fastama'ana ala dzalik wabtaraqa alaihi. Yang berikutnya adalah orang-orang atau laki-laki maupun perempuan dalam hal ini, ya. 2 orang yang saling menyayangi karena Allah sehingga mereka berkumpul dengan kesayangan dan berpisah pun, misal karena mati, masih membawa kasih sayang tersebut, ya, karena Allah. Jadi apa misalnya? Ya tadi, ini keluarga besar itu dijaga karena apa? Perintah untuk silaturahim. Jadi semata-mata tetap akrab, tetap saling menyapa, menyayangi karena Allah, karena ini perintah agama. Yang paling sederhana lagi, orang ketemu, ya, sebagai suami istri, ya, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apalagi mereka yang bersahabat karena kuliah, karena ketemu di jalan Allah, kemudian sama-sama belajar. Semata-mata, ya, ketemunya itu dipertemukan karena ilmu, berpisahnya karena sama-sama sudah selesai, masih saling mengontak, saling membantu, saling mendoakan. Ya, yang paling mudah adalah hubungan suami istri. Ketemunya dipertemukan oleh akad nikah karena Allah, berpisahnya, ya, sampai mati insya Allah juga karena Allah. Maka karena cinta itu dipelihara karena Allah, menjadi wasilah dilindungi oleh Allah Ta'ala pada saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Ta'ala di padang mahsyar. Bagi yang baru bergabung, sekali lagi kita sedang membicarakan, ya, bagaimana nanti kita menjadi difasilitasi oleh Allah di saat tidak ada fasilitas naungan nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kapan? Kita mati, pindah ke alam kubur atau alam barzah. Ini tidak kita bicarakan. Di alam barzah ada amalannya tersendiri. Tapi ini amalan
membahas mengenai setelah kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, sudah nomor 6. Yaitu orang yang ya saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang terakhir, ini yang paling dramatis. Ya. Apa itu? Nah. Warajulu ya, da'athum ra'atu dzata jamalin ila nafsiha fa'aba faqala inni akhafullahu ta'ala. Ini zaman sekarang nih, adalah seorang laki-laki atau perempuan. Berarti kalau laki-laki itu yang datangi perempuan cantik, kalau perempuan yang datangi itu laki-laki cakep. Gimana itu yang nomor 7? Ya, lelaki atau wanita yang diajak untuk berbuat maksiat, dalam hal ini berzina, ya, oleh wanita cantik yang terpandang, tapi justru dia menolak. Menolaknya ngapain? Saya takut kepada Allah. Bukan takut, bukan menolak karena nggak selera. Ya, kan ada yang diajak, bukan tipe saya, jadi saya nggak mau. Nah, itu enggak. Tapi menolaknya karena takut kepada Allah. Ya, dan ini ada syarat, yang ngajak itu cantik, cakep, banyak duit, gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya sudah saya sebutkan. Bapak Ibu, Pak D, Bu D, ya, para ponakan yang ada di manapun berada, ya, di Indonesia maupun di luar negeri, mudah-mudahan kita bisa memilih salah satu dari 7 amalan itu. Kalau kita jadi pejabat pemerintah dalam level apapun, apakah jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim, jadi pegawai atau jadi camat atau apapun, ya, kita bisa belajar menjadi imam atau pemimpin yang adil. Maka itu akan mengantarkan kita menjadi VIP pada masa. Oh, kita masih muda, baru SMP, baru SMA, maka kita bisa mengawali sejak SMP, SMA ini sudah taat sholat, sudah menjaga hijab, tidak bergaul seperti orang-orang yang lain. Maka pemuda yang taat ini diberi fasilitas nanti pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah di padang mahsyar. Apalagi berusahalah. Ya, apakah seminggu sekali atau setiap tahajud itu berdoa sambil membayangkan betapa dahsyatnya api neraka, betapa dahsyatnya itu kuburan, kita sendirian. Maka kalau kita berhasil menghadirkan ketakutan karena Allah itu, menangiskannya kita dalam kesendirian, menjadi wasilah kita diampuni dan diberikan fasilitas di padang mahsyar. Apalagi berikutnya, kalau di dekat rumah kita ada masjid, berusahalah menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Kita hadir sholat jamaah, kita ikut membantu membersihkan masjid. Ya, paling gampang sederhana kalau zaman sekarang. Kalau kita tidak mau membersihkan sendiri, panggil goklin. Ya, sebulan sekali atau seminggu sekali kita panggil goklin untuk membersihkan masjid kita. Atau kalau tidak, kita isi kotak infak. Kemudian yang kelima apa tadi? Kalau bisa sedekah-sedekah yang sunnah itu secara sembunyi-sembunyi. Tidak harus yang dibantu itu tahu kita yang bersedekah. Tahu-tahu beres, tahu-tahu ada makanan, dan seterusnya. Yang keenam, orang yang saling cinta karena Allah. Termasuk menjaga silaturahim di antara ratlu ini bagian dari itu. Karena agama memerintahkan kita untuk silaturahim. Dosa besar bagi yang memutuskan silaturahim. Ingat silaturahim, ya, menghubungkan mereka yang ada hubungan rahim. Yang ketujuh adalah orang yang rela, berani, ya, menolak untuk berbuat maksiat, manakala diajak untuk berbuat maksiat oleh orang yang lebih cantik, lebih ganteng, ya, tetapi menolaknya, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mudah-mudahan bermanfaat.
sebagai kunci dari itu semua, saya mengajak untuk jangan tinggalkan doa sebelum salam. Ya. Karena ini mencakup apa yang kita bicarakan ini. Gimana doa sebelum salam? Ada yang ingat? Ya, kan kalau kita tahiyat ya, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus baca sholawat ujungnya fil alamina innaka hamidum majid. Terus membaca doa sebelum salam. Ada yang ingat doa sebelum salam? Yang ingat dapat hadiah gelas. Baik ya, saya ingatkan. Nanti saya share juga kembali ke Pak Dr. Mun. Ya. Gimana? Siapa? Fauzan mau jawab? Fauzan ingat. Fauzan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr di jahannam wa min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masyihid dajjal. Coba lebih pelan. Enggak dikejar-kejar calon mertua. Coba tenang ya. Mulai ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Mantap. Alhamdulillah. Jadi itu mengcover semua agar kita selamat tidak masuk neraka jahanam, selamat dikubur, fitnah mahya, fitnah dari kehidupan, fitnah mamat, salah satunya itu fitnah di padang mahsyar, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, dajjal itu apa? Kadang-kadang yang benar kebolak-balik menjadi salah. Jadi ya, ada 7 amalan tadi sudah saya tuliskan juga di kolom komentar. Silahkan pilih. Kalau masih muda berarti berjuang menjadi pemuda yang sudah soleh. Kalau punya duit maka berusahalah untuk infak itu sembunyi-sembunyi. Kalau lagi sendirian berusaha, lagi sholat itu dinikmati, kemudian bayangkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, dahsyatnya ancaman neraka dan seterusnya. Kalau itu mengantar kita kepada takut kepada Allah, maka ketakutan itu membuat kita menjadi orang yang VIP padang mahsyar. Termasuk tadi, kalau ada yang mengajak untuk malam mingguan, berbuat maksiat, mana cakep, mana dibayarin, mana dinaikin mobil atau motor yang bagus, wangi, macam-macam, tolaklah. Nolaknya bukan gua udah punya janji, minggu depan aja. Berarti bukan takut karena Allah, tapi takutnya karena sudah punya janji. Atau bukan tipe, ceweknya cakep, tapi bukan tipenya. Maaf, lu bukan tipe gua. Jadi maaf, saya nggak bisa ikut lu. Ya, giliran yang setipe diikutin, bukan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan tinggalkan doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami dari jahanam, lindungilah kami dari adab kubur, lindungilah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan jauhkanlah kami dari fitnah dajjal. Demikian ya, saya mohon maaf ya terpaksa tidak bisa mengikuti sampai usai, tapi mudah-mudahan 7 hal ini bisa diingat-ingat ya. Sudah ada di kolom komentar, nanti hadisnya juga saya forward ke Pak Mun. Siap. Sampaikan kepada yang lain termasuk doanya tadi. Agar ilmunya masuk, doanya diingat, tersenyum dulu sebelum saya pamit, sling semuanya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Mantap. Ya, dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Ustadz atas Sami-sami. tausiahnya, semoga bermanfaat bagi keluarga besar Ratelu. Monggo silahkan melanjutkan acaranya. Moga-moga semuanya diberikan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik.
Para saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih diberi umur panjang sehingga masih bisa berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat. Ada dari Malang, dari Jogja, dari Kranji, dari Depok, dari Cipinang, ya, dari Magelang, dari Abu Dhabi. Doni, bapaknya mana kok nggak kelihatan ini? Dari Jogja. Iya, belum muncul Papa. Lupa kali ya. Dari adalah sudah dikabarin kok. Yeah. Mbak Wati masih ada di sini. Masih, Mas. Oh ya, ini kok Mbak Ati katanya nggak bisa gabung. Iya, Mbak Ati nggak bisa join tadi. Iya, udah tak kirimin linknya, tinggal diklik. Baik, ini tadi karena ada kesalahan teknis, saya nulisnya password itu kurang E. Jadi harusnya Ratelu tapi nulisnya Ratlu, makanya mesti saya kirim ulang link Zoom-nya. Baik, para saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang masih bisa berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat. Di sini matur nuwun Mas Tarno, Mbak Dari sudah selalu rawuh di dalam acara ini. Ya, kita usahakan setiap bulan ya. Ternyata sebulan itu cepet banget Mbak Dari. Nggak sampai rasanya orang nanti seminggu sebulan lagi. Jadi nanti insya Allah kita bikin acara lagi di Desember ya. Desember ya, bener ya, di Desember ya. Ini kan November. Jadi nanti Desember pas tanggal malam tahun baru kita sama-sama bisa zikir kepada Allah. Tapi ini pas 31 itu malam Jumat ya. Kalau berkenan ya moga-moga tidak ada yang mau jalan-jalan naik motor keliling kan. Kita mending pengajian aja di rumah ya. Malam tahun baru ya. Meskipun ini bukan hari Sabtu tapi hari Kamis. Jadi malam Jumat. Kalau berkenan nanti kita bikin acaranya di malam Jumat di malam tahun baru. Baik, silakan Mbak Ati, Mbak Wati bisa dilaporkan kondisi kita keuangannya seperti apa dan perkembangannya seperti apa. Monggo silakan. Matur nuwun Mas Senrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat saya laporkan untuk infak di pengajian pada malam hari ini, alhamdulillah saldo kita semakin bertambah. Untuk saldo bulan November kemarin pengajian kita di awal bulan kita masih mempunyai saldo 4.206.000. Alhamdulillah sampai dengan jam 5 tadi untuk yang transfer setelah jam 5 nanti kita laporkan bulan berikutnya. Karena sudah rapi tak tulis tak kirim ke Mas Sentot tadi ya. Saya nambah. Ada, alhamdulillah masih ada tambahan lagi tadi. Baik. Sebelum pengajian, jadi nanti ditambahkan di laporan bulan berikutnya. Untuk infak yang masuk pada pengajian malam hari ini adalah 1.750.000. Alhamdulillah. Jadi total saldo dari pengajian bulan kemarin dan infak pada malam hari ini adalah Rp5.956.000. Dari saldo yang ada ini, malam ini sudah saya keluarkan transfer sesuai dengan kesepakatan kita dan niat kita untuk kadonya Mbak Keke, Mas Sentot, dan saudara-saudara sekalian. Keke mana? Keke siapa? Adiknya Melisa. Kiko. Oh iya, Kiko. Maaf ke Kiko. 500.000 dan sudah saya transfer ke rekeningnya Melisa. Ini tadi WA sama Melisa dan salam dari Melisa, dari papa dan mamanya. Terima kasih untuk keluarga Ratelu atas bingkisan tanda kasih kita kepada keponakan kita, adik kita dan cucu kita. Terus nanti akan kita keluarkan untuk Ustadz seperti biasa ya Mas. 750.000. Jadi nanti akan keluar
Rp1.250.000. Tambah satu Mbak Wati, ini ada keluarga Ya. kita yang lagi di rumah sakit. Oh ya. Mbak Menil, siapa Mbak Menil? Mas Eko ya? Mbak Menil. Iya, Mas Eko. Masih di rumah sakit ya. sekarang? Masih, tadi sih sore masih, tapi insya Allah udah boleh pulang karena udah di rumah belum? Udah di rumah berarti tadi. Ya, alhamdulillah. Ya, kita beri sumbangan juga Mbak Wati. Boleh. Nanti Mbak Menil saya japri ya. Berapa tanda? Mbak Menil aja minta tolong nomor rekeningnya Mbak Nining atau Mas Eko berapa? Ya. Sakitnya apa? Diabetes katanya? Iya. Sakit diabetes? Iya, jadi baru ketahuan juga kalau ada diabetes kan sebelumnya disuruh cek-cek tuh nggak mau. Kakinya di mata kaki tuh kena tempat tidur. Luka. Terus nggak sembuh-sembuh? Bengkak. Terus kok makin makin sakit membesar, gitu. Sakit. Dokter malah harus dirawat karena infeksinya sudah di atas standar katanya. Iya. 19 Masih belajar sama Mas Tarno itu. Ya. Mas Tarno sekarang masih ngunjuk obat apa? Suntik. Oh, suntik insulin. Suntik insulin. Setiap malam. 1 hari 2 kali pagi sore. Oh, ya. Kalau udah tingkat lanjut harus pakai insulin, Menil. Alhamdulillah masih bisa terkendali. Mudah-mudahan sih gulanya turun ya, tapi nggak tahu nih belum nanya kalau lagi. udah diabetes memang harus minum obat anti gula terus. Iya. Tidak boleh tidak. Saya setiap hari juga minum metformin. Apa? Metformin, obat untuk mungkin Mas Tano pernah tahu ngunjuk itu juga metformin. Mbak Dari. Oh, Mbak Dari minum metformin lah. Kok kompak iki? Suami istri kok lorone podo. Kebanyakan gula. Oh, pasti pabrik gula semua. Jadi non sewu yang sudah di atas 40 tahun atau 50, nah usia-usia kita kan sudah di situ. Jadi jangan sampai terlambat ya. Mbak Wati coba cek ya. Medical check alhamdulillah MCU-nya normal, Mas. Syukur alhamdulillah. Karena kita punya keturunan itu. Iya, benar. Semuanya ada di keturunan. Jadi tolong yang masih muda-muda jaga kesehatan ya. Nah, dhisik kenalin Nasgitel, jangan ikut-ikutan Nasgitel. Panas legi kental itu, Mbak Tuti itu. Mbak Tut. Kalau ngunjuk teh kurangi. Sarannya apa nih Om? Sarannya apa nih Om Santo? Sarannya? Kalau saran saya ya selama masih muda, kalau bisa mengurangi minum gula ya lebih bagus ya. Karena gula ini makan nasi juga ya Om ya. Ya kalau masih makan nasi ya boleh lah. Cuma kalau yang minum teh tadi itu yang Mbak Tuti Nasgitel. Tehnya udah manis loh. Aku sekarang ada Mbak Tuti air putih saja. Air putih lebih sehat, air putih. Ya, jadi Mas Doni hati-hati. Pagi-pagi belum bisa ngurangi. Kebiasaan ya. Pagi nek nggak ngeteh mumet. Nggak ngeteh mumet. Mas Iksan kan nggak ada gula kan? Nggak ada diabetes kan, Mas Iksan? Suaranya belum keluar. Masih di mute. Masih di mute, belum keluar suaranya. Ya. Insya Allah. Nggak ada Insya Allah enggak. Nggak. Tapi mesti check up ya sekali-sekali. Masih. Iya. Ya, jantung. Jantung juga. Karena kalau diabetes itu larinya kemana-mana. Iya. Karena sekarang penglihatannya masih bagus atau udah kembali normal? Alhamdulillah. Wah. Subhanallah ya, berarti artinya terkontrol itu gulanya.
Ya, baik kalau gitu. Jadi mari kita sekarang membacakan doa. Mas, ya, monggo. Untuk Mas Eko berapa akan dikeluarkan? 500 saja semua rata-rata. Sama ya. Ya, mungkin ini sebagai tali kasih aja ya. Ya. Jadi bukan untuk membantu tapi sebagai tali kasih di antara kita semua keluarga Ratelu saling menjaga. Baik, sebelum kita tutup, mari kita doakan dulu Mas Eko dan keluarga yang sedang tidak bisa hadir karena mungkin sakit atau banyak kegiatan. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Mas Eko. Moga-moga diberikan kesehatan. Kepada Ibu Mbak Syeh, masih sehat atau Mbak Menil? Ya, insya Allah sehat. Alhamdulillah, ya syukurlah. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa untuk keluarga kita semuanya. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga saya menyampaikan ini putrinya Mbak Yusi. Mana Mbak Yusi? Ya Om. Mana videomu kelihatan? Enggak kelihatan. Nggak pakai kerudung ya. Jadi gini, mohon doa restu, mohon doanya semuanya. Ini putrinya Mbak Yusti ini ada sedikit pembengkokan di tulang punggung. Ya, ada pembengkokan di tulang punggung. Yang insya Allah dalam waktu dekat kita bersama-sama memohon pertolongan Allah untuk dilakukan operasi. Ya. Jadi ada benjolan, jadi tulang punggungnya itu ada benjolan dan kalau tidak ditanganin bisa menjepit sarafnya. Mbak Fasya, mana Mbak Fasya? Mas Arifnya mana Mas Arif? Mas Arif, di sini nggak apa-apa muncul, kamu udah usah isolasi kalau di sini ini pulang dari Papua katanya mesti isolasi. Jadi barusan tugas dari Papua ya. Proses data ini. Ah ya udah nggak apa-apa. Itu kita sama-sama mendoakan putrinya ya. Moga-moga diberi kemudahan dalam melakukan operasinya nanti ya. Jadi yang penting pasrah sama Allah. Kita sama-sama berdoa. Moga-moga diberi kemudahan semuanya. Mana Mbak Fasanya mana ada nggak? Ada Mbak Fasa. Mana Mbak Fasa minta doa restu sama eyang-eyang semua ini. Anaknya sih tabah, tapi ibunya ini yang nggak tabah ini. Mana Fasya? Lagi ini Om, persiapan lagi ujian, lagi pada belajar. Tunggu. Ya. Minta doa restu ini sama eyang tante semuanya. Sini pakai itu aja. Nah, ini. Ditunggu ya. Nah, ada sini. Nah, mana? Ya. Gimana sampaiin ke eyang-eyangnya? Gimana ngomong bisa kan? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Saya minta doanya. Cepat. Ini Om Eyang. Gimana? Ya, Assalamualaikum Eyang, minta doanya. Assalamualaikum Eyang, minta doanya. Semoga operasinya lancar. Amin ya. Ini semua yang di depan matamu ini semua eyangmu ini meskipun muda-muda itu ada eyang Menil, ada eyang Eksan, ada eyang Wati, itu semua eyang semua itu. Mohon doa ya Mbak Fasya ya, semua kita doakan semoga semuanya lancar ya. Amin. Pasrah sama diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Baik teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang saya sayangi, alhamdulillah silaturahmi hari ini bisa berjalan dan mari kita selalu saling mendoakan di antara kita bersama. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Tarno, Mbak Dari.
Ada yang mau menyampaikan? Mas Doni, salam sukses ya. Ini yang di Abu Dhabi ini luar biasa jauh sekali. Ya, Om. Ya, salam buat moga-moga anak-anak yang ditinggal tetap diberi kesehatan semuanya. Mbak Wati, ibu sehat kan? Bule Rus? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, salam buat Bule Rus semuanya. Baik. Monggo kalau mau diteruskan ngobrol silahkan. Ini dari Melisa nggak ada yang masuk ya dari keluarganya Melisa. Oh, nggak ada. Melisa baru on the way tadi tak WA. Oke. Yang baru pulang. Baik, karena tadi mohon izin Pak Ustadznya tidak bisa melayani tanya jawab karena beliaunya ada acara. Kemudian bagi teman saudara-saudara yang mau mengusulkan ustadznya boleh ya. Saya sudah kehabisan ini stok ustadz. Mas Tano, Mas Iksan, kalau Mak Menil boleh, yang ibu-ibu juga boleh. Kemarin kan sudah sekali di ibu. Tolong dikasih Japri nomornya, nanti saya hubungi kira-kira siapa yang direferensikan ya. Monggo, Mbak Tuti kalau punya referensi ustazah Pandanaran siapa yang bisa diajak? Ya. Menurut saya Ustadz Rosidi cukup bagus, Om. Iya, memang dia bagus sekali. Alhamdulillah sangat komunikatif ya. Jadi temanya cukup baik, pembawaannya bagus. Ya, mudah dicerna ya, jadi gampang ya. Baik, Mas Doni kalau ada referensi juga boleh ya, yang dari Abu Dhabi nanti diterjemahin Mas Doni. Insya Allah mungkin bisa jadi malah undang Ustadz Syafiq Basalamah. Mantap itu kalau bisa ya. Silakan nanti dicoba lagi ya. Nanti dikabari ke saya. Ya, ini kan untuk keluarga besar kan Ustadz Syafiq mungkin berkenan. Wah, pasti. Ini di KMMI di Abu Dhabi tuh sering undang juga. Oh gitu. Oh, di senang KBRI Abu Dhabi tuh Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid itu sering. Wah, Doni pasti punya linknya kan? Di Japri aja kalau misalnya belum. Ada, insya Allah. Nanti coba Doni hubungi ketua perkumpulan Indonesia di sini lah. Mantap. Mantap itu ya. Baik, ditunggu ya Mas Doni ya. Kalau bisa nanti pas malam tahun baru. Biar semangat, biar tambah semangat. Hadir. Amin. Nanti dibikinkan brosur khusus ya. Pengajian akbar, pengajian ratelu. Kalau direncanakan semoga. Nanti diwajibkan hadir semuanya ya. Baik kalau gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga doanya buat Mas Eko. Semua. Sehat ya Mas Eko. Salam. Insyaallah. Mas Eko. Ya, nanti disampaikan. Entano Mbak Dari sehat. Belum kemana-mana ini. Belum bisa silaturahmi. Belum berani pergi-pergi. Ya, semoga Mas Eko cepat sembuh ya. Ya udah silaturahminya begini aja dulu di Zoom. Cipinang hujan nggak Om Tano? Ya. Gerimis. Oh, sama. Depok juga gerimis. Depok ini suka ngirim-ngirim ini ke Jakarta. Bogor kali. Bogor lewat Depok. Oh, nggak ngirim bukan Depok. Mbak Dari sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ceria. Ya begini nih kalau udah tua tuh. Di rumah aja. Iya, sama. Ngomong cucu. Aku mau iwak cupang. Oh iya toh. Alhamdulillah ada kesibukan.
Di Depok apa di Bogor? Baru tadi sampai jam 10 dari Bogor. Sekarang di Depok. Iya. Imam kemarin main ke rumah. Iya. Ya udah biarin nggak apa-apa. Minta jalan-jalan, biarin biar nggak stres. Rajin sih di rumah nyapu, nyuci piring. Kemarin juga nanam loh. Kemarin di rumah nanam jagung Imam. Oh. Ini nanam jambu. Ah, biarin dah yang jambu nggak Kak? Itu pantesan kita ditawarin jambu. Oh. Sama Imam. Ya. Apa Mandari? Udah berbuah. Udah Mandari. Oh iya toh. Jambu klutuk. Oh iya. Mau ngirim kejauhan. Ya kemarin udah dikirim kok. Iya ada di pasar banyak. Apaan? Baju klutuk. Oh. Di pasar banyak tuh kemarin kirim. Dari Depok. Iya. Nggak apa-apa ya. Aduh, maaf. Nggak kelihatan buatnya. Udah kali ya. Ya udah. Ya udah gede tuh. Anaknya Gatot udah gede. Udah mau gadis nih. Iya, SMA ya? SMA Cianjur. Enggak. Naik kereta. Oh. Ya udah. Kalau mau istirahat Om, dari salam di mana Mbak Novi? Di Bogor, di Bogor. Ya ikut ke Depok. Oh karena ngajar di sana. Iya, Selasa ulangan ya. Iya, Selasa ulangan. Iya. Biasa prepare soal. Salam aja. Iya, iya. Kita pamit ya. Om Tano, Mandari Om Tano, pamit dulu. Ya, bye. Assalamualaikum. Amin, sama-sama Om Tano, Mandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit juga. Pamit ya. Keluar aja lah, nggak mau keluar aja mana? Keluarnya. Pamit ya. Udah keluar semua. Pamit ya. Assalamualaikum.